Perkenalkan, nama saya Aldi Rajar Pardusi dengan NIM 210401060 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden. Yang pertama yaitu logaritma alami. Definisi dari logaritma alami. Logaritma alami dapat kita definisikan sebagai ln x sama dengan integral dari x 1 per t dt x lebih besar dari 0. Seperti kita tahu, fungsi akumulasi 1 per t dimulai dari 1 per x dt, di mana x selalu positif atau x lebih besar dari 0. Atau kita bisa visualkan seperti di grafik ini. Ini merupakan grafik dari 1 per t, di mana dimulai dari 1 ke x. Daerah di bawah daerah integral merupakan daerah yang di bawah kurva. Jadi di bawah kurva grafik ini merupakan integral dari fungsi ini. Jadi kita dapat simpulkan sebagai R. Dapat kita simpulkan bahwasannya ln x itu sama dengan grafik luas daerah yang di bawah kurva atau R. Luas R dengan 1 ke x. Bagaimana jika x di belakang 1? Kita buat grafiknya, di mana x di belakang 1. Ini juga memiliki dalam grafik ini juga memiliki daerah di bawah kurva. Namun kita harus mengubahnya pada fungsi yang di atas ini tadi. Kita ubah urutannya. Jika tadi dimulai dari 1 per x, maka jika kita buat x di belakang 1, maka kita ubah urutannya jadi di sini x, di sini 1, di sini x, di sini 1. Dengan syarat kita harus menambah min di depannya. Jadi di depan di sini kita tambah negatif jika x-nya di belakang 1. Dan kesimpulan ln x itu sama dengan minus dari luas dari R. Jadi ini merupakan definisi dari logaritma alami. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan fungsi logaritma. Alami. Untuk mengetahui tentang logaritma alami lebih dalam, kita harus mengetahui fungsi dari logaritma tersebut. Kita misalkan dx turunan dari ln x itu sama dengan dx integral 1x 1 per t dt. Kita ketahui bahwa dalam teorema dasar kalkulus kita mengetahui bahwa fungsi dari ax x itu hasilnya adalah x. Ax x itu hasilnya x. Jadi kita tinggal ubah aja berdasarkan teorema dasar kalkulus. Jika dia 1 per t, maka hasil dari turunan dari 1x 1 per t itu turunannya 1 per x berdasarkan teorema dasar kalkulus. Kita dapat bahwasannya turunan dari ln x itu adalah 1 per x. Untuk x sama dengan x tidak sama dengan 0. Untuk contoh soal, contohnya kita tentukan turunan dari ln x kuadrat kurang x tambah 2.
seperti yang kita lihat contoh di bawah sini, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk mengerjakan turunan ini. Kita mengetahui bahwa aturan rantai itu berurutan, yaitu di luar dulu, diturunkan, baru yang di dalam. Kita turunkan len. Len yang inputnya di dalam ini, kita turunkan seperti yang di atas. Di atas kan 1 per X, maka turunan dari len X kuadrat dikurang X tambah 2 itu, yaitu 1 per input yang di dalamnya, yaitu X kuadrat dikurang X tambah 2. Dikali turunan dari yang dalamnya, input turunan dari yang di sini, berarti X kuadrat dikurang X ditambah 2. Jadi kan tetap 1 per X kuadrat dikurang X ditambah 2. Kita turunkan ini, dia jadi 2X dikurang 1. Jadi kita tinggal kali saja. Jadi 2X kurang 1 per X kuadrat dikurang X tambah 2. Jadi ini merupakan turunan dari sini. Turunan dari len X kuadrat dikurang X tambah 2 itu hasilnya adalah ini. Dengan menggunakan cara yang di atas tadi, yaitu turunan dari len X itu sama dengan 1 per X. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang anti turunan. Anti turunan 1 per X. Anti turunan ini kita dapat definisikan seperti ini. Turunan dari len X kan sama dengan 1 per X. Jadi anti turunan dari len X itu sama dengan 1 per X. Dapat kita andaikan seperti itu untuk mendefinisikan anti turunan. Misalnya kita buat len mutlak X. Karena len X memiliki nilai jika X-nya tidak sama dengan 0. Di sini mutlak X kita tahu pasti memiliki 2 cabang, yaitu yang positif dan negatif, yaitu len X di mana X lebih besar dari 0 dan len min X atau X lebih kecil dari 0. Dari persamaan ini kita dapat turunkan, jika kita turunan dari len X itu kan 1 per X. Dengan menggunakan aturan rantai kita turunkan len 1 per X, len min X itu kan sama dengan 1 per min X kurang 1 dengan menggunakan aturan rantai. Ini dx len min X itu kita turunkan menjadi 1 per min X dikali min 1. Atau kita sederhanakan sama saja kan, jadi 1 per X. Jadi dari sini kita temukan bahwasannya len mutlak X itu hasilnya tetap 1 per X. Jadi kita definisikan dalam fungsi anti turunan, yaitu integral dari 1 per X dx itu sama dengan len X tambah C, di mana X tidak sama dengan 0. Kita dapat integral 1 per X dx sama dengan len mutlak X tambah C, di mana X tidak sama dengan 0. Contoh kita tentukan integral dari X kuadrat dikurang X per X tambah 1 dx. Seperti kita lihat ini merupakan polinomial, kita bisa menjabarkannya terlebih dahulu. Integral dari X kuadrat dikurang X per X tambah 1 itu sama dengan, jika kita jabarkan maka hasilnya X tambah 1 X kurang 2 ditambah 2. Jika kita kalikan persamaan ini, maka hasilnya akan X kuadrat dikurang X. Boleh dicoba juga. Jadi per X tambah 1. Dengan menggunakan aturan pembagian, kita bisa pisahkan bahwa X tambah 1
X kurang 2 per X tambah 1 ditambah 2 per X tambah 1. Oke, di sini X tambah 1 kita bisa coret dengan X tambah 1, jadi X kurang 2 ditambah 2 per X tambah 1. Kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Kita integralkan dengan menggunakan aturan rantai. Di sini integral, jadi integralnya itu kan X kurang 2 kan jadi setengah X kuadrat per setengah X kuadrat dikurang 2X. Ya kan? Jadi ditambah dari persamaan yang di atas tadi kita dapat bahwa integral 1 per X sama dengan ln X tambah C. Jadi jika dia 2 per X tambah 1 itu sama aja, kita tinggal ubah 1 sama X-nya. Satunya kita ubah jadi 2 dan X-nya kita ubah jadi X tambah 1. Jadi berdasarkan fungsi yang di atas tadi kita dapat hasilnya bahwa integral dari 2 per X tambah 1 itu adalah 2 ln X tambah 1 mutlak X tambah 1 ditambah X mutlak 1 ditambah C. Jadi ini merupakan hasil dari integral dari X kuadrat dikurang X ditambah X tambah 1 dengan menggunakan fungsi yang sudah kita temukan tadi. Selanjutnya kita dalam fungsi logaritma tentu kita dalam bentuk visual atau kita buat dalam bentuk grafik. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi len. Seperti kita tahu bahwasannya grafik fungsi len, jika len itu 1, integral 1 menuju 1 per T dt, itu hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 menuju 1 berada pada titik yang sama. Dia berada pada titik yang sama berarti nilainya 0, atau memotong sumbu X di X sama dengan 1. Jadi dia berada pada titik yang sama, saling berpotongan di titik yang sama, jadi bernilai 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya len 1 itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa turunan dari len X itu sama dengan 1 per X, di mana 1 per X ini lebih besar dari 0 untuk setiap X positif, seperti yang kita bahas tadi. Jika suatu grafik 1 per X itu merupakan bernilai positif untuk beberapa titik, jadi dalam grafik kita tahu bahwa grafik fungsinya akan monoton naik karena dia positif. Monoton naik, jadi dia seperti kayak selalu monoton naik ke atas gitu. Jika kita cari turunan kedua dari len X ini, maka jika kita cari turunan keduanya maka hasilnya negatif, yaitu negatif 1 per X kuadrat. Pastinya lebih kecil dari 0. Jika turunan keduanya merupakan bernilai negatif, maka kita tahu bahwa grafiknya akan membentuk cekungan karena dia negatif, berarti cekungannya ke bawah, berarti membentuk cekungan ke bawah. Oke, dia membentuk cekungan ke bawah. Dari semua yang kita cari ini, kita bisa mendefinisikan bentuk grafik dari fungsi len itu, yaitu seperti ini. Dia naik membentuk cekungan dari bawah ke atas, cekungan ke bawah, monoton naik. Dimana jika diturunkan terus sampai ke bawah, dia akan menuju min tak hingga. Jadi dia mulai dari bawah terus sampai ke atas. Jadi grafiknya seperti ini. Ini untuk grafik Y sama dengan len X dari semua yang kita dapat yang di atas tadi.
Jadi beginilah grafik dari len X. Selanjutnya kita akan mencari sifat fungsi len, menjelaskan tentang sifat fungsi dari len. Kita misalkan bahwa A, B positif, dan R bilangan rasional. Kita searching di Google, sifat-sifat fungsi len itu len 1 sama dengan 0. Kita sudah membuktikan tadi. Len AB sama dengan len A tambah len B. Len A per B sama dengan len A dikurang len B. Len A kat R sama dengan R len A. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengapa len AB sama dengan len A tambah len B. Dan itu berlaku juga untuk len A per B. Jadi kita tinjau dari len AX, len X dengan X lebih besar dari 0. Pertama kita cari turunan dari len AX. Jadi kita cari turunan dari len AX dengan menggunakan fungsi rantai, yaitu 1 per AX dikali A sama dengan A per AX atau 1 per X. Sama. Jadi jika kita turunkan len AX itu sama dengan 1 per X. Turunan dari len X tadi, jika kita turunkan, itu hasilnya juga 1 per X. Jadi kita dapat simpulkan bahwa len AX itu sama dengan len X ditambah C. Karena tadi kan sama. Len AX itu sama dengan 1 per X. Len X juga 1 per X. Jadi len AX sama dengan len X ditambah C. Untuk kan dikatakan tadi X lebih besar dari 0, berarti untuk setiap X yang bernilai positif. Jadi kita bisa misalkan kita menggunakan nilai X itu sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke persamaan. Len A dikali 1 sama dengan len 1 tambah C. Len A kali 1 kan tetap len A, dan len 1 kan tadi 0. Jadi sama dengan len A sama dengan C. Kita dapat persamaan lagi. Kita dapat persamaan ini, len A sama dengan C, dan ini len AX sama dengan len X tambah C. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita ubah C-nya jadi ini. Jadi len AX sama dengan len X ditambah len A. Kita ubah, misalkan kita ubah nilai X itu sama dengan B. Jadi kita tinggal ubah aja. Berarti len AB itu sama dengan len B ditambah len A, atau kita bisa balikkan juga menjadi len A ditambah len B. Jadi begitu penjelasan singkat tentang cara mencari logaritma alami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian video kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.